Halo anak-anak kelas 2, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya yaitu alat ukur panjang baku. Anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah siap, mari kita tonton videonya. Ibu harap setelah menonton video ini, anak-anak dapat menentukan alat ukur panjang yang sesuai. Lalu, anak-anak dapat mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Yang ketiga, anak-anak dapat mengubah satuan panjang meter ke sentimeter dan sebaliknya. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah belajar menggunakan alat ukur panjang tidak baku, yaitu misalnya jengkal, hasta, depa, langkah. Nah, itu merupakan alat ukur panjang tidak baku. Nah, kenapa kita harus menggunakan alat ukur panjang baku? Ada yang tahu? Iya, agar hasil pengukuran panjang benda sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita menggunakan satuan yang tidak baku, seperti menggunakan jengkal, pasti jengkalnya Bu Guru sama jengkalnya kamu berbeda kan? Nah, kalau menggunakan alat ukur panjang yang baku, maka walaupun Bu Guru yang ukur dan kamu yang ukur, hasilnya akan tetap sama. Sampai sini sudah paham belum? Iya, kita lanjut ya. Alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang baku ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada penggaris. Anak-anak pasti punya ya di rumah. Lalu ada yang namanya meteran. Meteran ini ada beberapa jenis, yaitu meteran pita misalnya. Meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur kain. Mungkin anak-anak di rumah ada yang punya ataupun ada yang tidak ya, tidak apa-apa. Selanjutnya, ada meteran roll. Nah, seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk mengukur lemari, mengukur meja, dan benda-benda yang ukurannya besar dan panjang, yang tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Selanjutnya ada meteran roll besar. Nah, ini lebih besar lagi ukurannya. Biasanya digunakan untuk mengukur lahan ataupun mengukur jarak antara suatu tempat ke tempat yang lain. Penggaris. Nah, semuanya punya penggaris ya di rumah? Iya, penggaris itu satuan ukurannya adalah sentimeter atau cm. Jadi coba lihat, penggaris anak-anak ada tulisan cm-nya enggak? Iya, cm itu disebut sentimeter. Cm itu apa? Sentimeter. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak cara mengukur benda menggunakan penggaris? Ya, kalau anak-anak belum tahu, Bu Guru akan kasih tahu caranya. Misalnya kita akan mengukur pensil ini. Nah, kita ukur menggunakan penggaris. Anak-anak harus luruskan pensilnya sejajar dengan titik nol. Nah, yang ada di ujung penggaris, kalau tidak ada nolnya, pokoknya yang ada di ujung. Jadi, anak-anak harus luruskan dengan ujung penggaris. Lalu, kita lihat, nah seperti ini. Nah, ujung penggaris ya. Ya, lalu kita lihat ujung satunya lagi itu sampai angka berapa. Nah, kalau pensil ini sampai angka 15. Artinya apa? Artinya panjang pensil adalah 15 cm. Pinter. Nah, coba nanti anak-anak belajar pakai penggaris dan ukur benda-benda di sekelilingmu ya. Meteran. Nah, anak-anak, kalau kalian mau mengukur benda yang panjangnya lebih panjang daripada penggaris, kalian bisa gunakan meteran. Nah, meteran ini ada meteran pita, meteran roll besar, dan meteran roll kecil. Nah, meteran mempunyai satuan ukuran sentimeter dan meter. Sentimeter itu ditulis cm, dan meter ditulis m. Nah, seperti yang Ibu tadi sudah bilang, meteran digunakan untuk mengukur benda yang berukuran lebih panjang dari penggaris.
penggaris dan bisa juga digunakan untuk mengukur jarak. Jadi roll yang besar itu meteran roll besar bisa digunakan untuk mengukur jarak. Misalnya jarak dari kelas melintang ke kelas jempang seperti itu. Nah, kalau meteran yang pita itu biasanya digunakan untuk mengukur kain atau mengukur lingkar badanmu. Nah, kalau meteran yang roll kecil itu bisa digunakan untuk mengukur benda-benda seperti papan tulis, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anak sudah paham ya. Jadi apa tadi? cm itu apa? Sentimeter. Kalau m itu meter. Oke. Selanjutnya ada buku. Buku itu kira-kira diukurnya menggunakan apa ya? Iya, buku bisa diukur menggunakan penggaris. Kalau lingkar badan, nah lihat, sudah kelihatan kan? Iya, diukur menggunakan meteran. Kalau kain, tadi kata Bu Guru apa? Kain diukur menggunakan? Iya, meteran juga. Kalau meja, ini? Iya, meja bisa diukur menggunakan meteran. Nah, terakhir, papan tulis. Ini papan tulis bisa diukur menggunakan apa ya anak-anak? Iya, menggunakan meteran. Nah, sampai sini anak-anak sudah bisa ya menentukan alat ukur yang sesuai dengan panjang bendanya. Nah, jenis-jenis alat ukur panjang baku itu selain penggaris, meteran, ada juga yang namanya jangka sorong. Anak-anak pernah lihat tidak di kehidupan nyata, apakah anak-anak pernah menggunakan jangka sorong? Atau pernah melihat saja? Kalau belum, bisa lihat di gambar, kurang lebih seperti ini jangka sorong itu. Nah, jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat. Jadi, jangka sorong itu digunakan untuk apa? Mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat. Contohnya seperti uang koin. Nah, lalu ada kelereng dan cincin. Jadi ketika kamu ingin mengukur panjang garis tengah sebuah cincin, maka kamu gunakan jangka sorong. Oke, selanjutnya hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Nah, anak-anak, ini yang harus anak-anak ingat. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 m sama dengan 100 cm. Nah, diingat-ingat ya. Sekali lagi, 1 meter sama dengan 100 cm. Dan begitu pula sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Oke, diulangi. 1 meter itu berapa sentimeter? Iya, 1 meter sama dengan 100 cm. Lalu, kalau 100 cm sama dengan berapa meter? Iya, 100 cm sama dengan 1 meter. Diingat-ingat ya. Sekarang anak-anak akan mencoba mengubah sebuah ukuran dari meter ke sentimeter. Nah, ini ada 2 meter. Tadi kan kalau 1 meter itu 100 cm. Kalau 2 meter berapa sentimeter ya? Iya, anak-anak bisa mengerjakannya dengan cara dikali. Artinya 2 dikali 100 sama dengan 200. Anak-anak, cara gampangnya untuk perkalian 100, tinggal kalian hitung 2 dikali satunya, angka depan. Lalu kalian tambahkan di belakangnya angka 0 2 kali. Jadi 2 kali 1 berapa? 2. Nah, tambah 0-nya 2. Jadi 200. Seperti itu. Nah, ingat 0 di belakangnya. Tinggal ditambahkan 0 di belakangnya 2 kali. Jadi 200 ya. Sekarang 5 meter. 5 meter itu berapa sentimeter? Iya, 5 dikali 100. Artinya 5 dikali 1, 5. Terus tambahkan 0-nya 2. Jadi 500. Gampang ya? Nah, kalau sudah paham, anak-anak boleh lanjut. Kalau belum, coba anak-anak putar lagi, ulangi ya.
Sekarang hubungan satuan panjang meter dengan sentimeter, tapi sekarang dari senti. Nah, 300 cm sama dengan berapa meter? Tadi 100 cm itu sama dengan 1 meter. Kalau 300 sama dengan berapa ya? Nah, anak-anak bisa menghitungnya dengan cara membagi. Aduh, Bu Windy, susah membagi 100 itu. Nah, anak-anak cara gampangnya kalian tinggal coret nolnya. Iya, coret 2 nol itu di belakang angka 3 dan coret juga 2 nolnya di belakang angka 1. Maka sekarang 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Iya, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Maka 300 cm sama dengan 3 meter. Nah, selanjutnya 800 cm. Nah, tinggal dicoret nolnya. Jadi 800 cm sama dengan berapa meter? Iya, sama dengan 8 meter. Oke, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, cukup sekian videonya. Jadi hari ini anak-anak sudah belajar apa saja? Iya, belajar tentang alat ukur panjang baku. Ada apa? Ada penggaris, meteran, dan jangka sorong. Iya, lalu anak-anak juga belajar tentang mengubah satuan meter ke sentimeter dan sebaliknya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Nanti kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Dadah!